huruf-huruf tebal ketika melafalkan huruf-huruf tebal tidak boleh to. Nah, itu tidak boleh. Jadi to, jadi jangan to tapi to karena dia berharakat fathah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kasrah ni. A'udzu billahi minasyaitonir ni ya. Karena apa? Karena setelahnya ada huruf ro yang tebal. Jangan biasanya huruf nun ini jadi ne, bukan ne, tapi ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni, tuh perhatikan ya. Ni, mirra. Jangan ne tapi ni, ya. Mirra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismi, ya sama ya. Bismi. Jadi bismi, jangan bismi, bukan be, tapi bi ya. Bismi, bismillahi. Nah, perhatikan bibirnya la, bismillah, jangan bismillah, le. Nah, jadi fathahnya fathah yang sempurna. Jadi ketika kita melafalkan huruf-huruf dengan harakat yang sempurna, maka insya Allah huruf-hurufnya akan makin jelas. Jadi kalau kita baca bismillah, bismillah, la, le, padahal makhraj huruf lamnya sama. Lamnya semua benar, tapi karena cara buka mulutnya kurang sempurna salihah, karena buka mulutnya kurang sempurna, jadi le, bismillah. Katanya banyak suaranya bagus, bismillahirrahmanirrahim. Enggak ya, kalau fathah harus dibuka rahangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan makhraj huruf ha, bukan kha, bukan ar-rahman, bukan enggak dia. Dari tengah-tengah. Jadi pancingnya dari huruf ain. Jadi huruf ain dia merapat, kalau ha dia melonggar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, perhatikan fathahnya, kasrohnya juga. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik, kita perhatikan di ayat 216 ya. Kutiba ku. Ketika kita melafalkan huruf-huruf yang berharakat dhamma, maka kita cara melafalkan huruf dhamma gitu ya. Jadi bukan hanya di gitu dhamma, bukan dhamma jadi jadi memperhatikan jadi bibirnya memonyong gitu ya. Terus bagian bibirnya ini, bagian depan permukaan bibirnya jangan tapi kecil ya. Seperti ketika ada huruf u dalam bahasa Indonesia ya. Bukan ya, ya. Kutiba ya. Kutiba alaikumul qitalu. Nah, perhatikan ketika melafalkan huruf kalimat alaikumu ya. Alaikumul. Nah, ketika kita dari setelah huruf mim yang berharakat dhamma ke huruf lam yang sukun sini dengan alaikumul enggak. Jadi karena dia huruf sukun maka bibir kita harus kembali. Ya, jadi kita melafalkan huruf fathah dengan membuka rahang ya, ya. Dan kalau kita melafalkan huruf kasrah seperti kita senyum tapi jangan lebay. Bi, ti, ku, ti ya. Nah, kalau kita huruf dhamma bibir kita harus monyong tapi lingkarannya jangan terlalu lebar, harus dikerucutin kecil. Kutiba. Nah, di sini, kalau sukun gimana? Ada sukun artinya kan mati, berarti bibir kita kembali seperti semula. Jadi kalau kita baca jangan alaikumul, enggak alaikumul. Jadi bibir kita langsung kembali alaikumul. Solihah, mamanya mau dari mana dapat cikgu? Dari luar ya? Enggak boleh itu punya kakak. Kutiba alaikumul qitalu. Kutiba alaikumul ya, perhatikan mul. Jadi mul, jangan mul, enggak. Jadi ketika langsung masuk ke huruf lam yang sukun, bibir kita kembali mul. Nah, gitu ya. Kutiba alaikumul qitalu. Perhatikan makhraj huruf qaf di sini
bukan ki, bukan kaf ya, tapi dia huruf qa. Jadi ketika bacanya dalam harakat kasrah, bacanya qi. Mana huruf qaf dari mana keluarnya? Dari pangkal lidah. Kutiba alaikumul qitalu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa. Nah, ini nggak boleh ngebut ya. Kalau kita baca kalimat wahwa ini nggak boleh ngebut, karena kalau kita ngebut kesannya haknya sukun, sedangkan haknya berharakat dhammah. Jadi wahwa, jangan wah kan, karena kita buru-buru kan wah nggak, bukan wahwa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Nah, perhatikan kurhu, jangan kurhu, enggak ya, karena roknya berharakat sukun, jadi kurhu, jadi kurhu ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum ya. Wa asa, huruf sin ya, huruf sin sharih. Wa asa, di sini madnya berapa? Di sini kita boleh baca 4 atau 5 harakat. Kenapa? Karena di sini hukumnya ini 5 ya, 5 bahasa Arab. Kenapa? Karena di sini adalah mad jaiz munfasil. Jadi kita boleh baca wa asa takrahu, boleh kita baca wa asa takrahu, beda 1 harakat saja ya. Wa'asa, jadi tidak boleh kurang dari itu ya. Mungkin ada yang bilang, lah kan Imam Masjidil Haram kan bacanya 2, cepet wa'asa antakrahu. Ya, kita kan riwayatnya kan beda, jalurnya beda ya. Jadi yang 4 dan 5 harakat ini dari Thariq Asy-Syatibiyah. Yang membaca 2 ya itu adalah dari dari Thariq At-Thayyibah, dan biasanya kita bacanya dari Thariq Asy-Syatibiyah. Wa asa an takrahu. Nah, perhatikan takrahu. Nah, apa bedanya hams di huruf ta dengan hams di huruf kaf di sini? Hams di huruf ta, memang huruf ta dan huruf kaf adalah termasuk huruf hams. Apa itu huruf hams? Huruf hams itu adalah huruf yang ada angin yang yang tipis ya, yang keluar dari ketika kita mengucapkan huruf itu. Ketika kita melafalkan huruf ta yang sukun, kita baca jangan ya, itu bersin. Enggak ya. Nah, jangan enggak, tapi yang keluar angin, bukan huruf sin. Jangan ya, itu kadang-kadang lebay ya. Tabat, bukan tabat. Ya, jangan keluar anginnya ya. Tabat, angin, bukan suara huruf sin ya. Karena kalau dia keluar huruf sin, maka suaranya berbeda, bukan lagi berbeda, pindah makhraj ya, pindah makhraj. Jadi tabat ya, atau di sini itu kalau ta sukun. Bagaimana kalau huruf ta ini berharakat ya? Jika huruf ta ini berharakat, maka kita nggak boleh lebih ta ya, tabat, takrahu, enggak, tapi ta tetap ada hamsnya, tapi jangan berlebihan. Wa asa an takrahu ta. Beda sama ta. Itu tidak ada hams sama sekali, tapi ta ada anginnya, ta, tapi sangat tipis sekali ya. Ta. Jangan